warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul amin. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala man sara ala nahjihi wa istana bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa fiqhan. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu dan semua yang mengikuti kajian kita via online yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam kajian kita membahas kitab Sahih Al-Adab Al-Islamiyah. Di malam hari ini kita akan melanjutkan kembali dengan membahas bab baru yang pada pertemuan lalu kita sampaikan bahwa sebenarnya pembahasan malam ini seharusnya kita bahas di pertemuan yang lalu. Cuman kita undur, kita tukar dengan pembahasan yang berkaitan dengan adab salam. Karena pembahasan malam hari ini sangat tepat untuk kita bahas sekarang. Karena sebentar lagi kita akan menyambutnya. Pembahasan kita malam hari ini adalah adabul Id. Adab-adab yang berkaitan dengan hari raya. Dan sebentar lagi, ya 3 harian lagi, kita akan menyambut datangnya hari raya Idul Adha. Dan pembahasan mengenai adab-adab al-Id, adab-adab hari raya di dalam kitab ini membahas adab-adab Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi 2 sekaligus. Dan itu akan kita sebutkan satu persatu insyaallah. Beliau mengatakan adabul Id, adab hari raya. Yang pertama, ikhraju shadaqatil fitri qabla al-khuruji ila al-musalla. Membayar zakat fitrah, zakat fitr sebelum kita keluar mengerjakan salat. Ini adabnya. Dan ini waktu yang paling utama ketika kita ingin membayarkannya. Ulama mengatakan diberikan rukhsah, keringanan bagi yang ingin membayarkannya sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Itu kalau dia mau mempercepatnya. Tapi kalau batas maksimalnya itu dibayarkan sebelum kita mengerjakan salat. Karena zakat fitr asalnya sebenarnya salah satu di antara tujuan dia disyariatkan itu tu'matun lil masakin, agar menjadi makanan untuk orang-orang miskin di hari raya. Iya, ini di hari raya. Kalau kita bayarkan terlalu cepat, bisa jadi zakat fitrah yang kita bayarkan itu dimakan sudah habis sebelum hari raya. Kalau kita bayarkan terlambat, itu bisa jadi mereka tidak bisa memakannya di hari di mana dia seharusnya bergembira dengan datangnya hari raya itu. Nah, adab yang pertama yang beliau sebutkan ini berkaitan dengan zakat fitrah. Beliau mengatakan zakat fitrah ini dikeluarkan, dibayarkan sebelum kita keluar mengerjakan salat Id. Dari Nafi, dari Ibnu Umar, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitri qabla khurujin nas ila shalah. Rasulullah memerintahkan untuk membayar zakat fitrah sebelum orang-orang keluar mengerjakan salat. Dan dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, man addaha qabla shalah fa hiya zakah. Siapa yang membayarkannya sebelum sholat, maka apa yang dia bayarkan itu terhitung zakat. Wa man addaha ba'da shalah fa hiya shadaqah minas shadaqat.
Tapi siapa yang membayarkannya setelah sholat, maka apa yang dia bayarkan itu hanya terhitung sebagai sedekah-sedekah yang biasa saja, ya, sedekah yang sifatnya mubah. Ini yang pertama adabnya. Adab yang kedua, al-ightisal lil-'id. Mandi sebelum kita keluar atau sebelum kita mengerjakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Ya, mandi di sini adabnya ini berlaku untuk Idul Fitri dan Idul Adha. Dari Sa'dan dia mengatakan sa'ala rajulun 'aliyan 'anil ghusl. Salah seorang laki-laki bertanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang mandi. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan ightasil kulla yawmin in syi'ta. Mandilah kamu setiap hari kalau kamu mau. Kenapa Ali mengatakan mandi setiap hari kalau mau? Bukankah kita mandi setiap hari juga? Iya. Keadaan di Saudi, tempat di mana Ali bin Abi Thalib pernah hidup, itu tidak sama dengan keadaan kita di sini. Cuacanya di Saudi tidak sama dengan cuaca yang ada di sini. Dan mandi, kalau kita lihat jawabannya dari Ali bin Abi Thalib, ini disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Iya. Ali bin Abi Thalib mengatakan mandi setiap hari kalau kamu mau. Itu sudah sesuai dengan keadaannya. Iya. Artinya kalau tidak mau tidak mengapa. Karena memang di Saudi itu meskipun kita tidak mandi, itu tidak terlalu berpengaruh. Ya, di sana kering. Ya, kalau di sini jangan bilang mandi sehari setiap hari kalau kamu mau. Justru kita harus mengatakan mandi setiap hari dan itu harus. Iya, kenapa? Karena keadaannya berbeda. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa ketika kita memberikan jawaban, kita harus memberikan jawaban sesuai dengan keadaan yang ada. Makanya Rasulullah SAW itu kalau ditanya apa amalan yang paling utama, kadang beliau mengatakan jihad. Ditanya sama orang lain apa amalan yang paling utama, Rasulullah mengatakan sholat tepat waktu. Ditanya sama orang yang lain, beliau mengatakan birrul walidain. Itu sesuai dengan keadaan penanyanya. Ya, dan di sini Ali bin Abi Thalib menjawab sesuai dengan keadaan yang ada di tempatnya dan sesuai dengan keadaan orang itu. Dia mengatakan mandi setiap hari kalau kamu mau. Orang itu kemudian mengatakan la, al-ghuslul ladzi huwal ghusl. Yang saya maksud itu adalah mandi yang memang kita harus melakukannya. Maka beliau mengatakan kalau begitu, kalau memang itu yang kamu tanyakan, maka jawabannya adalah yaumul jum'ah. Mandi sebelum kita mendatangi salat Jumat. Yaum Arafah, mandi di hari Arafah. Yaumun Nahar, mandi ketika kita mau melaksanakan salat Idul Nahar, menyembelih hari raya Idul Kurban maksudnya. Wa yaumul fitr, dan hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Fitri. Ya, ini mandi-mandi yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Syahidnya di sini beliau mengatakan yaumun nahar wa yaumul fitr, hari raya Idul Kurban dan hari raya Idul Fitri. Ini adab yang kedua. Adab yang ketiga, lubsu ahsan athiyab, menggunakan pakaian terbaik di hari raya. Bukan pakaian termahal, tapi pakaian terbaik. Dari Ibnu Abbas dia mengatakan, karena Rasulullah SAW yalbasu yaumal Eid burdatan hamra. Beliau di hari raya Nabi kita Muhammad SAW menggunakan burdah hamra. Ya, pakaian yang berwarna merah, burdah. Ya, sorban yang berwarna merah bahkan. Ini pakaian yang terbaik. Ini pakaian yang terbaik yang kita pakai. Ini yang ketiga. Yang keempat, aklu tamaratin qabla al-khuruj ila al-musalla fi Idul Fitr. Makan, dan yang disunnahkan untuk dimakan adalah kurma. Beberapa biji kurma sebelum kita berangkat ke tempat sholat di hari raya Idul Fitri. Ini di hari Idul Fitri. Yang tadinya kita berpuasa sebulan penuh, ya di hari raya, ketika hari raya tiba,
kita disyariatkan untuk makan, jangan berpuasa. Kita disyariatkan untuk makan sebelum kita berangkat sholat. Dan yang dimakan disunnahkan adalah kurma kalau itu ada. Disebutkan dari Anas bin Malik, dia mengatakan bahwa kana Rasulullah la yaghdu yaumal fitr hatta ya'kula tamaran. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah keluar untuk melaksanakan salat Idul Fitri sebelum beliau makan beberapa biji kurma. Iya. Wa fi riwayah wa ya'kuluhunna fitra. Dalam riwayat lain dikatakan beliau memakan dengan jumlah ganjil. Berapa jumlah ganjil itu? 1, 3, 5, 7, 9, 11, ya 13. Kalau sudah 13 biji itu artinya antum betul-betul kelaparan. Iya. Witir. Makan ya dengan jumlah witir, dengan jumlah yang ganjil. Dan beliau memakan tamarat, beliau memakan kurma. Itu kalau ada. Ya, kalau tidak ada makan dengan yang lain. Dalam riwayat lain dikatakan ma kharaja Rasulullah SAW yawma fitr hatta ya'kula tamarat salatan aw khamsan aw sab'an. Ya, di sini disebutkan jumlahnya. Beliau tidak keluar ya kecuali beliau makan 3 biji kurma, 5 biji atau 7 biji. Ya, sampai di sini saja disebutkan 3, 5 atau 7. Iya, 3, 5 atau 7. Iya. Ta'khirul fitr fi 'Idil Adha hatta yarji'a minal musalla fayakul min udhiyatihi. Ini adab yang selanjutnya. Kalau tadi Idul Fitri kita disunnahkan, kita disyariatkan makan sebelum berangkat. Kalau Idul Adha justru kita disunnahkan untuk berpuasa, tidak makan terlebih dahulu. Makannya ditunda nanti setelah kita pulang dari tempat sholat. Dan sunnahnya makan daging hewan kurbannya. Ya, sunnahnya makan daging hewan kurbannya. Iya. Berkaitan dengan ini, sebelum kita bahas tentang makan hewan kurban ini, makanya sebenarnya sholat Idul Adha itu sunnahnya dipercepat. Sunnahnya dipercepat supaya orang bisa bercepat-cepat juga untuk menyembelih hewan kurbannya. Karena salah satu di antara sunnahnya itu kita tidak makan, dan nanti kita makan setelah kita sholat. Dan yang kita makan itu adalah daging dari hewan kurban yang kita sembelih. Iya. Beliau dalam hadis ini, beliau penulis buku ini menyebutkan beberapa hadis, di antaranya hadis Buraidah. Dia mengatakan kana Nabi, adalah Nabi kita, la yakhruju yaumal fitr hatta yat'am. Beliau tidak keluar mengerjakan salat Idul Fitri sampai beliau makan. Wa la yat'am yaumal adha. Tapi di hari raya Idul Adha beliau tidak makan hatta yusalli, sampai beliau selesai salat. Sampai beliau selesai salat. Dalam riwayat lain, wa la ya'kulu yaumal adha hatta yarji'a fayakula min udhiyatihi. Beliau tidak makan di hari raya Idul Adha sampai beliau pulang dari sholatnya dan beliau memakan ya kurban atau daging dari hewan kurban yang beliau sembelih. Ya, jadi sekali lagi sunnahnya hari raya Idul Adha itu dipercepat. Dan sunnahnya juga mempercepat pemotongan hewan kurban. Ya, supaya orang-orang yang pulang dari tempat sholat itu bisa segera memasaknya dan memakan hewan kurbannya untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kelima. Yang keenam, istihbabul iktsar minas sadaqah yaumal Id. Disunnahkan memperbanyak sedekah di hari raya, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha. Ya, disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW kana yakhruj yaumal adha wa yaumal fitr fayabda bis-shalah. Beliau keluar di hari raya Idul Fitri, begitu juga Idul Adha, beliau memulainya dengan salat. Fa idza shalla salatahu wa sallam, kalau beliau sudah selesai salat Idul Fitri, beliau salam, qama fa aqbala 'alan nas. Dia kemudian berdiri menghadap ke arah orang-orang yang ada. Iya.
Lalu kemudian beliau mengatakan, tasaddaqu, tasaddaqu, tasaddaqu. Bersedekahlah kalian, bersedekahlah kalian, bersedekahlah kalian. Iya. Dan bila dikatakan, beliau mengatakan, ayyuhan nas tasaddaqu. Wahai orang-orang yang ada di sini, bersedekahlah. Dalam riwayat lain, Rasulullah mengkhususkan perintah untuk bersedekah kepada perempuan. Beliau mengatakan, ya ma'syaral nisa tasaddaqna. Wahai sekalian wanita yang hadir di tempat ini, bersedekahlah kalian. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar. Karena sesungguhnya saya melihat bahwa ya kalian ini paling banyak nanti masuk neraka. Ya, kalian ini paling banyak nanti masuk neraka. Id'illahnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, iya, wahai sekalian manusia, wahai sekalian wanita, bersedekahlah. Wahai sekalian wanita, bersedekahlah. Karena sedekah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Dan dalam riwayat dikatakan, iya, shadaqatus sir tudfi'u ghadabar rahman. Sedekah yang sembunyi-sembunyi itu bisa memadamkan amarah Allah Subhanahu wa taala, kemurkaan Allah, kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu di antara keutamaannya sedekah. Dan di sini seakan-akan beliau menegaskan bahwa kalian ini wahai para wanita paling banyak masuk neraka. Salah satu di antara amalan yang bisa menyelamatkan kalian adalah sedekah. Iya. Dan sedekah termasuk di antara amalan yang banyak diinginkan oleh orang yang sudah meninggal dunia. Yang seandainya dia dikembalikan di dunia, yang pertama yang mereka kerjakan atau di antara hal yang mereka kerjakan, ingin sekali mereka lakukan adalah sedekah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Iya, infakkan apa-apa yang Allah rezekikan untuk kalian, iya, sebelum datangnya kematian. Yang ketika kematian itu datang, maka kalian akan mengatakan, seandainya Allah menunda kematian itu, tidak datang terlalu cepat, maka saya akan bersedekah. Iya. Ini disebutkan di dalam Al-Quran, saya akan bersedekah seandainya kematian itu tidak datang terlalu cepat. Iya. Di sini, iya, sekali lagi ditegaskan bahwa salah satu di antara amalan yang bisa menyelamatkan seseorang itu ketika dari neraka adalah ketika dia bersedekah. Iya. Perbanyak sedekah di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang ketujuh, adhab ila musallal Id min tariq wa ruju' min akhar. Berangkat ke tempat salat baik itu Idul Fitri dan Idul Adha melalui jalan yang berbeda ketika kita pulang nantinya. Atau dalam bahasa lain, ya, kita lewati jalan yang berbeda antara jalan yang kita lewati ketika kita pergi, begitu juga ketika kita pulang. Ya, begitu juga ketika kita pulang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaum Id khalafa at-tariq. Ya, disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah, Rasulullah kalau dia berangkat untuk salat Id, beliau tidak pernah melewati jalan yang tadinya dia lewati ketika beliau berangkat, selalu ambil jalan yang lain. Ya, selalu ambil jalan yang lain, jalan mutar. Ya, jalan mutar. Ya, berbeda antara jalan yang dia lewati pergi maupun jalan yang dia lewati ketika dia kembali. Ya, Andi misalnya, kalau dia mau berangkat ke sini, jadi dia lewat depan dulu kalau berangkat, mutar sampai sana jembatan, baru ke sini, baru kalau pulang nanti lewat belakang. Ya, nanti lewat belakang. Ya, kalau Syamsuddin misalnya mau sholat di sini, lewat Rempang dulu. Ya, Kulo, Rempang. Itu sunnahnya. Ya. Baru nanti kalau pulang, ya baru lewat Tonrong di sini. Ya.
Seperti itu. Bukan cuma itu sunnahnya. Adhab ilal musallal id masyian, disunnahkan berangkat ke tempat solat dengan jalan kaki. Dengan jalan kaki. Iya. Putar. Semakin jauh, semakin banyak langkah kaki kita menuju ke tempat solat, semakin banyak pahalanya. Ya, dari Ali bin Abi Thalib dia mengatakan, minas sunnah an takhruj ilal id masyian wa an taqula syai'an qabla an takhruj. Di antara sunnah, kata Ali bin Abi Thalib, engkau keluar menuju ke tempat solat Id, solat hari raya, dengan berjalan kaki, dan kamu makan sebelum kamu keluar. Ini untuk Idul Fitri makannya, tapi jalannya itu berlaku untuk Idul Fitri dan Idul Adha. Itu berlaku untuk Idul Fitri dan Idul Adha. Istihbab khurujun nisa li salatil Id bila tazayyun atau tabarruj atau tatayyub. Disunahkan wanita-wanita untuk ikut mengerjakan salat Id dengan tidak berhias, dengan tidak bertabarruj, dan tidak menggunakan parfum. Iya, dari Ummu Atiyah dia mengatakan umirna an nukhrij al-huyyat yaumal Idain wa dawatil khudur. Kami bahkan diperintahkan untuk menyuruh wanita-wanita yang sedang haid, pada seharusnya dia tidak sholat, tapi tetap disuruh untuk pergi ikut, ya, mendekat ke tempat sholat untuk mendengarkan nasihat. Begitu juga wanita-wanita yang balighah, yang sudah balighah, fayashhadna jama'atal muslimin. Iya, agar mereka bisa melihat bagaimana jamaah umat Islam berkumpul. Iya, wa da'watahum. Ya, dan dia melihat bagaimana mereka berdoa. Iya, wa ya'tazilul huyyat an musallahunna. Adapun wanita-wanita yang haid itu berada di tempat yang terpisah, jangan bercampur dengan di tempat orang yang sedang sholat. Tapi mereka diperintahkan untuk tetap hadir meskipun mereka dalam keadaan haid. Bahkan salah seorang perempuan mengatakan, ya Rasulullah, ihdana laisa laha jilbab. Ya Rasulullah, salah seorang dari kami tidak punya jilbab sehingga kami tidak bisa keluar. Maka Rasulullah mengatakan, litulbisaha sahibatuha min jilbabiha, pinjamkan jilbab untuknya. Ya, seakan-akan Rasulullah mengatakan tidak ada alasan. Ya, kamu tidak punya jilbab, pinjam supaya bisa hadir mendengarkan, melihat bagaimana syiar Islam ini. Ya, karena hari raya itu salah satu di antara sebenarnya hikmahnya, dia adalah syiar. Dia adalah syiar. Ya, tempat berkumpulnya kaum muslimin. Iya, untuk salat, untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk di antara syiar dan tempat, ya, di mana, ya, ulama menyampaikan nasihat-nasihatnya kepada kaum muslimin. Ya, wallahu taala a'lam. Yang ke-10, at-takbir ayyamal idain. Ya, bertakbir di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Untuk Idul Fitri, ya, takbirnya dimulai tentu saja ketika sudah terbenam hari terakhir. Sudah terbenam hari terakhir di bulan Sya'ban. Ya, hari terakhir di bulan Sya'ban bertakbir sampai sebelum salat. Sebelum salat dilaksanakan. Itu untuk Idul Fitri. Untuk Idul Adha, ya, takbirnya ada dua macam. Ada takbir yang sifatnya mutlak dan ada takbir yang sifatnya muqayyad. Ini sudah pernah kita bahas, tidak apa-apa kita ulangi. Takbir yang sifatnya mutlak adalah takbir yang tidak diikat dengan waktu dan tempat. Tidak diikat dengan waktu dan tempat. Bisa dikerjakan di mana saja. Iya, bisa dikerjakan kapan saja. Iya, selama itu bukan tempat di mana kita memang tidak boleh menyebut nama Allah di situ. Seperti di toilet. Ya, itu kita tidak boleh. Ya, di semua tempat bertakbir. Itu namanya takbir mutlak. Dimulai sejak masuknya hari pertama di bulan Dzulhijjah, berhenti nanti setelah selesai hari tasyrik. Hari akhir hari tasyrik. Ya, apa itu hari tasyrik? Tanggal berapa?
3 hari sesudah Lebaran, itu namanya ayam at-tasyrik, 3 hari tasyrik. Ya. Di situ takbir mutlaknya. Di situ takbir mutlaknya. Yang takbir ini banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin sekarang. Tidak diamalkan. Menjadi sunnah yang mahjurah, sunnah yang ditinggalkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Hendaklah mereka mempersaksikan bagaimana Allah memberikan manfaat untuk mereka, dan hendaklah mereka menyebut nama Allah fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang diketahui. Hari yang diketahui kata Ibnu Abbas 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ibnu Umar dan Abu Hurairah ketika melihat orang-orang meninggalkan syariat ini, sunnah ini, dia datang ke pasar lalu bertakbir untuk mengingatkan orang. Ketika orang-orang melihatnya bertakbir, akhirnya orang-orang ikut dengan takbir mereka berdua. Sekali-kali diamalkan ini. Siapa yang bisa ke pasar Baranti? Ya, ini saya serius ini. Serius ini. Siapa yang bisa ke pasar Baranti? Datang ingatkan orang untuk bertakbir. Ya, dan bukan cuma di pasar sebenarnya, di tempat di mana kita biasa berkumpul. Tempat kerja. Ketika kita lihat orang-orang meninggalkan sunnah ini, kita yang memulai. Ya, tempat kita nongkrong, ketika kita sedang kumpul-kumpul, orang meninggalkannya, kita hidupkan sunnah yang satu ini, takbir. Ya. Apa yang kita ucapkan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, bukan walillahi ilham. Apa? Walillah ilham. Ya, kita kadang sering dengarkan ada orang yang takbir walillahil hamd, bukan walillahil hamd. Ya. Bisa dengan 2 kali takbir, bisa dengan 3 kali takbir. Ini fatwa Syekh Utsaimin. Ini tidak ada masalah, longgar dalam masalah ini. Bisa Allahu Akbar, Allahu Akbar, bisa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bisa 2 kali dulu atau bisa 3 kali takbir terlebih dahulu baru dilanjutkan. Dan tidak, ya, bukan tujuannya untuk membaguskan suara. Ya, bukan itu tujuannya, tetapi untuk menghadirkan hati kita betul-betul membesarkan Allah Subhanahu wa taala ketika kita bertakbir. Ketika kita bertakbir. Kebanyakan takbir-takbiran sekarang itu yang diutamakan adalah keindahan suara dan lagunya. Ya, bukan itu tujuannya, meskipun tidak mengapa kita memperindahnya. Tidak mengapa kita memperindahnya, tetapi jangan sampai hanya itu saja lalu kita melupakan menghadirkan di dalam hati kita bagaimana membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini kita disyariatkan untuk bertakbir di mana saja, kapan saja. Syekh Abdul Aziz At-Tarifi mengatakan salah satu di antara tanda kemurahan Allah Subhanahu wa taala, Dia jadikan di hari-hari yang paling mulia ini ibadah yang termasuk paling utama dikerjakan adalah takbir. Ini kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya orang-orang yang memang tamak dengan pahala, mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, gampang mendapatkan pahala itu. Dia bisa gampang mendapatkannya. Iya. Bayangkan hari yang paling mulia di antara semua hari-hari yang ada. Iya, hari yang paling mulia 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kita sekarang berada di dalamnya. Iya. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah mengalahkan semua hari-hari yang ada bahkan di bulan Ramadan. Kita kalau bulan Ramadan semangat beribadah, seharusnya semangat kita lebih besar lagi di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Nah, di antara amalan yang paling utama dikerjakan takbir. Siapa di antara kita yang tidak bisa melakukannya? Berapa waktu yang kita butuhkan untuk melakukannya? Apakah butuh tenaga? Tidak. Apakah perlu uang untuk mengerjakannya? Tidak. Hanya butuh kemauan. Tapi banyak di antara kita yang tidak mengamalkannya. Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, fakallahu asrah, beliau mengatakan ini tanda kemurahan Allah. Allah jadikan amalan yang sangat mudah untuk dikerjakan menjadi yang paling utama dikerjakan di hari-hari yang mulia ini, supaya orang-orang gampang mendapat pahala.
Makanya orang-orang yang tidak melakukannya, kata beliau, adalah orang-orang yang mahrum, orang-orang yang terhalangi, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengharamkan orang itu mendapat kebaikan. Ya. Kalau ada orang yang tidak semangat mengerjakan kebaikan, takbir di antaranya di hari-hari yang mulia ini, dia adalah orang-orang yang mahrum, terhalang. Allah yang haramkan bagi dirinya dan kebaikan yang sangat banyak. Ya. Ini sebagai pengingat takbir di hari-hari yang mulia ini, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Takbir mutlak. Ada takbir yang sifatnya muqayyad, terikat dengan waktu, dikerjakan setelah kita mengerjakan sholat. Ya, setelah kita mengerjakan sholat, dikerjakan sendiri-sendiri, meskipun mungkin imam yang memulai, tapi dikerjakan sendiri-sendiri dengan mengeraskan suara. Dimulai sejak waktu selesai sholat subuh di hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Dimulai di situ, di waktu subuh sampai selesai waktu sholat asar di hari terakhir, di hari tasyrik. Ini takbir yang sifatnya muqayyad. Ini takbir yang sifatnya muqayyad. Nah, ini takbir-takbir yang disyariatkan untuk dikerjakan. Iya. Kemudian yang terakhir, atau sebelum terakhir, afwan, masih ada 3. At-tahni'ah bil 'id. Termasuk di antara adab mengucapkan selamat antara yang satu dengan yang lain di hari raya Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, ya, dari Jubair bin Nufair, dia mengatakan, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza taqaw yaum al-Id yaqulu ba'dhum li ba'd taqabbalallahu minna wa mink. Adalah para sahabat ketika mereka bertemu antara yang satu dengan yang lain di hari raya Id, mereka mengatakan taqabbalallahu minna wa mink. Taqabbalallahu minna wa minka. Ya, semoga Allah menerima amalan dari kami dan amalan darimu. Yang ke-12, udhiyah. Ya, di hari raya Idul Adha kita disunnahkan, atau salah satu di antara adabnya, kita menyembelih hewan kurban. Ya, syariat ini dikerjakan langsung, dicontohkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, dikerjakan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas dia mengatakan, dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan kurbannya. Iya, yang sifatnya amlahaini. Iya, amlahaini ini artinya, iya, amlah artinya hewan kurban yang warna bulunya itu putih bercampur hitam. Yang putihnya lebih dominan. Itu namanya amhalain. Iya, amlahain. Iya, disebutkan dalam riwayat lain aqranain, yang bertanduk. Iya. Disebutkan dalam riwayat lain yamshi fis sawad wa yanzur fis sawad. Iya, itu kaki-kakinya itu yang berwarna hitam bulunya, begitu juga di bagian matanya. Itu berwarna hitam. Begitu sifat ya hewan kurban yang biasanya dikurbankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas mengatakan ra'aituhu wadi'an qadamah ala sifahina. Beliau melihat Rasulullah SAW itu berdiri di dekat hewan kurbannya. Yusammi, beliau kemudian membaca basmalah, wa yukabbir, lalu bertakbir, fadabahahuma biyadihi, lalu beliau menyembelih 2 hewan kurbannya ini dengan tangannya sendiri. Dengan tangannya sendiri. Mengenai kurban, berapa menit lagi? Bermenit? Masih banyak? 14. Mengenai kurban, ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Ada yang mengatakan wajib, karena Rasulullah SAW mengatakan man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Ya, siapa yang diberikan kelapangan rezeki, dia punya banyak rezeki, dia bisa membeli dengan hartanya hewan kurban yang akan dia sembelih, tapi dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali mendekat ke tempat salat kami. Disebutkan dalam riwayat lain, hadis lain, Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang menyembelih sebelum salat, falyadhbah makanatahu al-ukhra,
Siapa yang menyembelih sebelum sholat, jangan disembelih sebelum sholat. Siapa yang melakukannya, hendaklah dia mengganti hewan kurbannya. Sebagian ulama mengatakan berdasarkan hadis-hadis ini, iya, kurban itu wajib. Seandainya tidak wajib, Rasulullah tidak suruh menggantinya, cuma sunnah. Seandainya bukan wajib, Rasulullah tidak akan melarang orang yang tidak berkurban itu untuk dekat ke tempat sholat. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ini pendapatnya jumhur ulama, hukumnya sunnah muakkadah, tidak sampai wajib. Tidak sampai wajib. Ya, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum hilal dzulhijjah," dan ini adab yang terakhir yang beliau sebutkan di sini. Siapa di antara kalian yang melihat hilal bulan Dzulhijjah, sudah muncul, bulan Dzulhijjah sudah masuk, wa arada ahadukum an yudhi, dan salah seorang di antara kalian mau berkurban, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka hendaklah dia tidak memotong rambutnya dan tidak memotong kukunya. Ini adabnya. Orang yang mau berkurban tidak potong kuku dan tidak potong rambut. Yang dilarang tidak potong kuku, yang dilarang tidak potong rambut hanya yang berkurban. Yang membeli dengan uangnya, yang kurban itu atas namanya, keluarganya tidak masuk. Keluarganya tidak masuk. Satu kurban cukup untuk satu keluarga. Ya, satu keluarga. Ya, jadi kalau satu keluarga misalnya dia beli 1 ekor kambing untuk dirinya dan keluarganya, maka yang dilarang untuk memotong rambut dan kukunya hanyalah kepala keluarganya yang membeli dan atas namanya. Istrinya dan anak-anaknya tidak termasuk. Tidak mengapa dia potong kuku dan tidak mengapa dia potong rambut. Iya. Tapi kalau misalnya dalam satu keluarga itu dia beli satu sapi, sepertujuh bagiannya, sepertujuhnya bagiannya suaminya, sepertujuh bagian sisanya lagi, iya, untuk istrinya, bagian yang lainnya lagi untuk anaknya, maka semuanya ini tidak boleh potong kuku. Paham bedanya? Iya, jadi seperti itu. Jadi yang dilarang itu. Nah, hadis ini kata ulama, ini adalah dalil bahwa kurban itu tidak wajib. Kenapa bisa? Dari mana dipahami seperti itu? Rasulullah mengatakan, wa arada ahadukum an yudhi. Salah seorang di antara kalian mau berkurban. Seandainya itu wajib, Rasulullah tidak mengaitkan kurban ini dengan kemauan orang. Kalau wajib itu pasti harus dilakukan, mau tidak mau. Tapi di sini Rasulullah mengatakan kalau salah seorang di antara kalian mau berkurban, itu artinya kalau tidak mau, artinya ada orang yang mau dan ada juga yang tidak mau. Yang mau mengerjakannya, yang tidak mau tidak kerjakan. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, doanya Rasulullah ketika dia berkurban. Dia mengatakan, hada anni, ini kurban dariku, wa amman lam yudhi min ummati, dan kurbannya umatku yang tidak berkurban di hari ini. Di sini Rasulullah menyebutkan ada umatnya yang tidak berkurban. Seandainya itu wajib, Rasulullah akan suruh semuanya. Ya, Rasulullah akan suruh semuanya. Ya, jadi ini tidak wajib. Jadi pelarangan tadi itu hukumnya tidak sampai ke haram, makruh, sangat dianjurkan. Ya, dan beberapa orang sahabat seperti Abu Bakar dan Umar pernah tidak berkurban. Ketika ditanya, dia mengatakan supaya orang-orang tidak menyangkanya wajib. Terlepas dari itu, meskipun tidak wajib, hukumnya sunnah muakkadah. Rasulullah tadi mengatakan, siapa yang diberikan kelapangan rezeki, lalu dia tidak berkurban, jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Sangat ditekankan sekali. Yang kadang muncul, ini lucunya pertanyaan ini, nanti muncul kalau mendekati kurban. Apa itu pertanyaan? Ustadz, kalau saya belum diakikah, ya, dan saya mau berkurban juga, mana yang saya dahulukan? Akikah dulu atau kurban dulu? Waktu saya masih kecil, orang tua saya tidak sanggup, tidak mampu. Akhirnya saya tidak diakikahi. Nah, sekarang saya mau akikah, cuman mau juga berkurban orang. Mana yang saya dahulukan, kurban atau akikah? Pertanyaan ini kenapa baru muncul nanti di waktu mau kurban? Iya. Kenapa baru mau akikah kalau mau kurban juga? Kenapa tidak dari kemarin-kemarin? Selalu muncul itu pertanyaan. Iya. Kenapa tidak sebelum-sebelumnya itu kumpulkan uang sudah cukup baru kemudian
Ya akikah dulu. Nanti kalau datang hewan kurban, berkurban lagi. Iya. Jadi seperti itu. Ada orang yang seperti itu. Tarimim pasti jamak. Bahkan baru-baru ini ada yang bertanya, Ustaz, ini sudah meninggal ini Ustaz. Apakah diakikahi atau dikurban saja? Itu sudah meninggal ini. Iya. Rasulullah mengatakan siapa yang diberikan kelapangan rezeki, hendaklah dia berkurban. Kalau tidak, jangan dekat-dekat ke tempat sholat kami. Terlepas dari itu, tidak mengapa. Mungkin saja memang belum ada uangnya orang itu. Belum ada uangnya orang itu. Nanti dia ada uangnya kalau sudah dekat-dekat kurban ini. Dan dia bingung, apakah dia akikah atau kurban? Apa jawabannya? Akikah dulu atau kurban dulu? Akikah atau kurban? Kenapa? Kenapa kurban? Kenapa bukan akikah? Iya betul. Iya akikah. Siapa yang diperintahkan untuk akikah? Orang tuanya si bayi yang lahir. Sementara perintah kurban diperintahkan kepada siapa? Kepada kita, bukan kepada orang tua. Akikah ketika diperintahkan orang tua tidak sanggup, lewat waktunya, itu gugur kewajibannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada ulama yang mengatakan tidak apa-apa kalau dia besar dan mau akikahi dirinya, silahkan. Tapi ini sebenarnya kewajibannya orang tua. Adapun kurban itu perintahnya kemana? Ke kita secara langsung. Makanya kita dahulukan kurban terlebih dahulu. Wallahu taala alam. Iya. Ini yang berkaitan dengan kurban. Kemudian yang terakhir tadi kita sudah bahas, adabnya adalah ya tidak memotong kuku, tidak memotong rambut bagi orang yang mau berkurban. Wallahu taala. Sampai di sini selesai pembahasan yang berkaitan tentang adab-adab Idul Fitri dan Idul Adha. Sebelum kita tutup, sebelum masuk waktu adzan, yang mau bertanya silahkan. Ada yang mau diperjelas? Ada yang bertanyakan silahkan. Iya. Pak Tasmi. Iya. Apa? Masbuk salat Id. Iya, apakah harus berkhutbah juga setelah dia salat? Siapa yang bisa jawab ini? Bagaimana hukumnya orang yang masbuk salat Id? Dia datang di waktu kapan? Waktu tinggal 1 rakaat. Ya, tinggal 1 rakaat. Bagaimana hukumnya? Seperti apa caranya? Siapa yang bisa jawab? Atau tidak ada yang pernah masbuk di sini? Iya. Atau antum sudah ancang-ancang memang mau masbuk baru makanya antum tanyakan ini. Ya salat sebagaimana biasa. Iya. Iya, salat sebagaimana biasa, sebagaimana ketika kita masbuk di rakaat yang pertama. Bagaimana dengan takbir yang 7 dan 5 itu? Ini hukumnya sunnah, takbir yang 7 dan 5. Takbir yang 7 dan yang 5 ini. Hatta imam tidak lakukan, itu salatnya tetap sah. Seperti itu. Begitu juga yang masbuk ini tadi. Ya, begitu juga yang masbuk ini tadi. Dia mau tinggalkan, dia mau lakukan lagi, itu tidak mengapa. Seperti itu. Tapi jangan masbuk. Ini salat Idul Fitri dan Idul Adha dua kali dalam setahun. Ya, 2 kali dalam setahun. Masa antum mau masbuk? Jangan masbuk. Ya? Kalau begitu. Jangan masbuk ya. Jangan masbuk. Apa? Iya, sholat. Kalau tertinggal semua dan mau ini, itu tadi takbir itu hukumnya sunnah. Yang 7 dan 5 itu, 7 dan 5 itu. Seperti itu. Keterlaluan ini. Tadi cuma 1 rakaat, antum 2 rakaat langsung. Keterlaluan antum. Antum rencanakan memang ini mau masuk. Antum rencanakan betul ini. Antum tanyakan. Ada pertanyaan lewat WhatsApp kayaknya. Saya tanya.
Iya. Ada pertanyaan. Puasa ini sebenarnya, puasa Arafah ini ikut mana ini sebenarnya? Iya. Jadi puasa Arafah meskipun sama namanya Arafah dengan wukuf Arafah, itu sebenarnya tidak ada kaitannya sama sekali. Ya, meskipun wukuf di Arafah, wukuf Arafah, padangnya juga namanya padang Arafah, tapi tidak ada puasanya juga namanya Arafah, itu sebenarnya tidak ada kaitannya sama sekali. Puasa itu disyariatkan, termasuk puasa Arafah itu di tahun kedua Hijriah. Di tahun kedua Hijriah. Iya. Jadi Rasulullah dan sahabatnya sudah berpuasa di tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam, dan seterusnya. Hajinya Rasulullah termasuk wukuf itu nanti ada di tahun 9 atau 10 Hijriah. Seandainya itu berkaitan dengan wukuf, maka pertanyaannya bagaimana cara Rasulullah SAW menentukan waktunya? Ya, kapan wukufnya orang di sana? Sementara belum ada orang wukuf di tahun-tahun itu. Paham? Jadi sebenarnya puasa Arafah itu adalah puasa yang dikerjakan di tanggal 9 Zulhijjah. Puasa yang dikerjakan di tanggal 9 Zulhijjah itu namanya puasa Arafah. Nah, 9 Zulhijjah ini ikut mana? Yang jelas ikut di tempat kita. Semua ibadah itu ikut di tempat di mana kita berada. Jangan antum sholat Jumat ikut sholat Jumatnya Mekah. Bahaya itu. Ya, pernah ada Pak Tareka itu ditanya kenapa tidak sholat, dia bilang kok tidak tahu saya sholat di mana, saya sholat di Mekah. Dia tidak tahu perbedaannya Mekah dengan di Rampang berapa jam. Tidak mungkin dia sholat duhur bersamaan dengan sholat duhurnya orang di Mekah, tidak mungkin seperti itu. Jadi ibadah itu ikut di tempat di mana kita berada. Lailatul Qadar, kalau mau ikut dengan Lailatul Qadarnya di Mekah malam ganjil, kita malam genap, tidak bisa. Ya, jadi puasa 9 Zulhijjah itu adalah puasa yang bertepatan, puasa Arafah itu adalah puasa yang bertepatan di tanggal 9 Zulhijjah. Ya, jadi tidak ada kaitannya dengan wukuf. Di zaman dahulu, ya seandainya itu harus mengikut wukuf, di zaman dahulu itu bisa menjadi taklif la yuqaq. Pembebanan yang tidak bisa dilakukan. Kenapa? Informasi dulu dengan sekarang berbeda. Berapa waktu yang kita butuhkan untuk tahu kapan wukufnya orang di zaman dahulu di Mekah? Kapan kira-kira? Berapa lama kira-kira kita bisa butuhkan? Nanti di zaman-zaman sekarang baru bisa kita tahu, baru online kita bisa tahu itu. Di zaman dahulu seandainya itu dilakukan, itu adalah taklif la yuqaq, pembebanan yang tidak bisa dilakukan. Coba di zaman dahulu kita tidak tahu wukuf itu di mana, lalu kita disyariatkan puasa Arafah harus ikut dengan wukuf di Arafah. Bagaimana caranya kita tahu? Tidak ada informasi. Kirim utus orang naik kuda ke sana, baru ditunggu lagi. Itu berapa lama waktunya? Naik kapal pun susah, naik pesawat pun itu berat. Berapa lama? Makanya itu mengikut waktu di mana kita berada. Ya, tidak ada kaitannya dengan wukufnya orang-orang di Arafah. Ya, Allah Taala alam. Ya, meskipun ya tetap kita hormati kalau ada orang yang berpendapat itu satu matlak. Tetapi kami pribadi dengan jawaban-jawaban yang tadi kita sebutkan itu lebih condong ke pendapat ikhtilaful matlak ini. Berbeda matlak yang satu di negara yang satu dengan negara yang lain. Bulan di tempat ini berbeda dengan bulan di tempat yang lain. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan lain? Ya. Bukan masalah masbuk. Ya. Yang lebih afdal ada sapinya mau dikurbankan 3 keluarga. Apa yang lebih afdal apa disebutkan semua keluarganya atau iya. Dan 3 keluarga itu masuk di satu sapi. Iya. Atau semuanya keluarga iya, jadi begini. Jadi untuk satu hewan kurban, kambing misalnya, itu
bisa mewakili satu keluarga. Bisa mewakili satu keluarga. Jadi misalnya Andi Wandi, kepala keluarga di rumahnya, dia bisa ikutkan semua anggota keluarganya di satu kambing itu. Cukup dia yang berkorban, diikutkan semua pahalanya, doanya, diikutkan semua di situ. Iya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hada anni wa an ali baiti. Ini dari keluarga, ini dariku, dari keluarga aku, diikutkan semuanya. Bahkan dia ikutkan semua umatnya yang tidak berkorban. Hada anni wa amman lam yudhi min ummati. Jadi satu kurban itu tidak terbatas. Berapa saja yang mau kita niatkan untuk diikutkan pahalanya di situ, itu bisa masuk di situ. Iya, yang masih hidup bahkan yang sudah meninggal dunia tidak mengapa. Kita bilang ini kurban saya ikutkan pahalanya untukku, untuk keluarga saya yang masih hidup, yang sudah meninggal dunia. Ikutkan semua. Seperti itu. Itu asalnya. Bagi yang mau misalnya, ya Andi Wandi, ya mau berkorban, istrinya juga mau berkorban, ibunya juga mau berkorban, tidak mengapa. Dia beli tiga sapi atau 3 kambing, tidak mengapa. Iya, tidak mengapa dia lakukan itu. Jadi bisa dilakukan ini, bisa juga dia lakukan itu. Tapi asalnya tadi seperti itu. Ya, asalnya tadi 1 ekor kambing atau 1/7 bagian dari sapi itu bisa mewakili semua anggota keluarga, diikutkan dari pahalanya, doanya juga diikutkan di situ. Seperti itu. Ada yang mau lebih, silahkan. Itu tidak masalah. Ya, mengenai masalah afdolnya udah berbeda pendapat. Ada yang mengatakan lebih afdol ini, ada yang mengatakan lebih afdol itu. Iya, dan kadang juga kita tidak lihat dari sisi ininya, kita lihat dari sisi yang lainnya. Ketika misalnya ya di tempat kita banyak orang-orang yang membutuhkan makanan, terutama daging, maka afdolnya lebih banyak lagi kita korbankan hewan kurban itu daripada satu keluarga. Tidak mengapa kita korbankan lebih banyak lagi. Wallahu taala alam. Terakhir, bagaimana menjawab balasan ketika mendapatkan ucapan dengan Allah iya. yang tetap. Iya, bagaimana apa yang kita ucapkan ketika ada orang yang mengucapkan kepada kita taqabbalallahu minna wa minka atau taqabbalallahu minna wa minkum. Apa balasannya? Oh ya, apa kita bilang iya? Terima kasih banyak. Afwan. Ya, kita bisa bilang wa iyyaka. Kita bisa ulangi doanya taqabbalallahu minna wa minka atau taqabbalallahu minna wa minkum. Bisa juga kita mengatakan taqabbal ya karim, taqabbal ya rabb. Seperti itu. Ya, itu bisa kita ini cuma tidak ada doa yang warid, tidak seperti doa ketika kita diberikan salam itu memang ada doa yang warid, tidak ada. Ya, kita bisa balas dengan mendoakannya dengan doa-doa kebaikan yang lain. Seperti itu. Allahu a'lam. Ya, syukran atas doanya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.